شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat, para jamaah salat tarawih di Masjid Syafi'i rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya berdiri di tempat ini untuk menyampaikan apa yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim di antara sifat-sifat orang yang tidak merugi insyaallah ta'ala adalah mereka yang saling tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Alhamdulillah, tanpa kita sadari hari demi hari berjalan, waktu demikian cepatnya, maka sudah seyogianya bagi kita, terutama yang hidup usia di atas, ya, supaya pelit dengan waktunya. Kita ini harus bakhil dengan waktu kita, bakhil dan umur kita. Karena apa? Ini sesuatu yang paling mahal, sesuatu yang sangat mahal. Maka kita manfaatkan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Yang bermanfaat bagi seorang mukmin atau seorang yang hidup di dunia ini adalah imannya dan amal solehnya. Dan kita berada di bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang padanya kita seakan-akan berada di sebuah madrasah, di sebuah sekolah. Tapi sekolah ini berkaitan dengan zaman, berkaitan dengan waktu. Dia tidak berkaitan dengan tempat. Pada umumnya madrasah itu dikenal satu tempat, yang di sana berdiri satu bangunan disebut namanya madrasah. Kecuali madrasah Ramadan, dimanapun seorang itu seakan-akan dia berada di sebuah madrasah, yang mana madrasah ini mendidik kita untuk ikhlas pada Allah Azza wa Jal. Sehingga seorang berpuasa hanya karena Allah, seorang melakukan amal kebaikan hanya karena Allah, seorang mencegah dari meninggalkan suatu perbuatan yang mungkar juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa ini orang yang berpuasa itu kapan dan dimanapun dia berada, Allah senantiasa memantaunya. Maka dia tidak bisa mendustakan dirinya. Ketika dia akan berbicara sesuatu yang berupa berbohong atau berdusta atau memfitnah dan lain sebagainya, dia berpikir bahwa aku sedang berada di bulan Ramadan. Amalku, ibadah puasaku diterima oleh Allah kalau aku mampu untuk menahan lisanku dari berdusta dan yang lainnya. Sehingga hal itu semua mengendalikan dirinya dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang kalau mau makan sendirian, kunci kamar, tak ada yang lihat, selesai. Tetapi ketika dia yakin bahwa Allah taala yang memantaunya, yang melihatnya, maka ketika itu dia mampu mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di siang hari bulan Ramadan. Ini satu poin penting yang harus kita pahami dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka benar apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Semua amal Bani Adam itu ada ketentuannya, ada ketentuan pahalanya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu milikku. Karena seorang hamba betul-betul ketika dia melakukan amal ibadah puasa, dia memantau pada Allah Ta'ala semua perbuatannya, perbuatan lisannya, pendengarannya, bahkan pemikirannya, dan semua perbuatan anggota badannya. Dia selalu mengingat bahwa Allah memantaunya. Allah memantaunya, maka betul-betul amalnya itu karena Allah Ta'ala. Taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li. Dia orang berpuasa ini meninggalkan makanannya, minumannya, meninggalkan syahwatnya karena aku. Maka ketentuan pahala bagi amal puasa itu Allah yang menentukan. Kalau amal-amal yang lainnya, al-hasanatu bi asyri amthaliha.
Satu amal kebaikan dibalas dengan 10 pahala. Sampai 700 pahala sesuai dengan tingkatan nilai amal itu yang dikerjakan oleh seorang hamba. Illa asyam, kecuali puasa, Allah yang ana ajzi bihi. Maka dari itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna lis-shaimi farhatan. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu memiliki 2 kegembiraan. Yang pertama farhatun idza aftara. Dia bergembira ketika dia akan berbuka puasa. Ya, kemudian yang kedua adalah wa idza laqiya rabbahu. Dan dia apabila dia bertemu dengan Tuhannya, dengan Rabbnya. Ketika Allah memperlihatkan kepadanya pahala puasa yang dia amalkan. Maka madrasah Ramadan betul-betul menjadikan atau mendidik seorang hamba untuk ikhlas pada Allah Ta'ala. Untuk muraqabatullah. Muraqabatullah itu ya tentu gambaran yang paling gampang itu adalah kalau kita hidup sekarang ini, kita selalu merasa dipantau oleh CCTV, ya, sehingga kadang-kadang manusia lebih takut CCTV daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada CCTV-nya, dia hati-hati, awas loh, jangan macam-macam loh. Kita di shooting loh itu oleh CCTV. Tapi Subhanallah kita kok lupa ada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah melihat semua yang kita lakukan, gerak-gerik kita, bisikan hati kita, langkah kita, niat-niat kita, semua diketahui oleh Allah, dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Ramadan, madrasah Ramadan mendidik seseorang, dia selalu dalam keadaan muraqabatullah. Dia menjaga Allah Ta'ala karena dia tahu bahwa Allah melihatnya. Nah, seandainya madrasah ini dilanjutkan sampai selesai bulan Ramadan, maka tentu akan muncul manusia-manusia soleh yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian madrasah Ramadan memberikan kepada kita pelajaran dan penanaman akidah. Yang lainnya adalah yaitu kita ini beriman kepada adanya surga, adanya neraka. Surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah Ta'ala. Pintu-pintu neraka ditutup. Ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu ada dan sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ya, surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga setiap tahun datangnya bulan Ramadan, pintu-pintunya dibuka dan pintu neraka ditutup. Ya. Dan demikian bahwa ini artinya Allah membantu, memberikan dorongan kepada hamba-hambanya. Dan ini menunjukkan betapa maha pengasih dan penyayangnya Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Allah menolong mereka. Dia memberikan sugesti pada mereka. Ini saatnya pintu surga dibuka. Ayo beramallah, ayo berbuatlah. Ini saatnya pintu neraka ditutup. Berhentilah dari berbuat maksiat. Tinggalkanlah kemaksiatan. Dan Allah menolong hamba-hambanya dengan membelenggu para syaitan. Setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membantu kaum mukminin, orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa. Nah, ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada umat ini, ya, yang Allah memberikan peluang-peluang pada mereka untuk melakukan amal-amal kebaikan. Maka dari itu musim-musim yang demikian indahnya ini jangan kita sia-siakan. Madrasah Ramadan ini juga yang memberikan pelajaran kepada kita, ya, tentang nikmat Allah yang lainnya. Yaitu berupa umur umat ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihissalam, umur umatku antara 60 sampai 70. Hanya sedikit yang melewati usia 70 tahun. Nah, ketika umur umat ini sedikit, Allah Ta'ala memberikan peluang bagi umat ini, yaitu dengan memberikan yaitu satu amal dalam waktu yang singkat, tetapi bisa melampaui umurnya umat-umat terdahulu. Karena umur umat-umat terdahulu panjang. Umur umat Nabi Muhammad SAW pendek. Ya. Bahkan Rasulullah SAW usianya hanya 63 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau didatangi oleh malakul maut yang menawarkan kepada beliau mau lanjutkan hidupnya atau tidak, kata Nabi SAW, Ar-Rafiqul A'la. Ini aku ingin teman-teman yang di atas. Ya, para malaikat dan lain sebagainya. Karena beliau diciptakan bukan untuk mencintai dunia, tapi untuk mencintai Allah dan mencintai akhirat.
Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka madrasah Ramadan memberikan kepada kita yakni pembelajaran tentang nikmat Allah kepada umat ini, yang mana umat ini walaupun usianya singkat, tapi Allah memberikan peluang ada satu malam di bulan Ramadan yang apabila seorang melakukan amal-amal kebaikan itu lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih 80 tahun. Kurang lebih 80 tahun. Maka peluang-peluang ini menunjukkan betapa rahmat Allah kepada umat ini. Allah berikan peluang mereka untuk beramal, bisa mencapai ratusan tahun. Kalau seorang dalam hidupnya dia mendapatkan malam Ramadan, malam Al-Qadar, ya, itu 10 kali dalam hidupnya, artinya dia beribadah selama 800 tahun. 800 tahun pada usianya tidak sampai sekian tahun. Nah, ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa semuanya ini? Agar kita mensyukuri Allah Azza wa Jalla. Karena hikmah dari ibadah Ramadan yang saya pantau dari Al-Quranul Karim, surat-surat, ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan, yang pertama adalah la'allakum tattaqun, yang kedua adalah la'allakum tashkurun. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Ini hikmah dari ibadah. Dan semua ibadah yang Allah syariatkan pada kita, hikmahnya adalah untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Karena derajat ketakwaan ini derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ketika menilai seorang hamba tidak melihat warna kulitnya, tidak melihat garis keturunannya, tidak melihat wajahnya bagus atau jelek, tidak melihat pas tertubuhnya tinggi atau pendek, cacat atau sempurna. Yang Allah lihat ini hati dan amal perbuatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini mendorong setiap orang, siapapun dia, berwarna kulit apapun dia, bersuku bangsa apapun dia akan selalu optimis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Islam. Makanya banyak manusia memeluk Islam. Ketika itu salah satu sebab adalah karena barometer untuk mengukur manusia dan kemuliaannya adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengangkat derajat Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Allah mengangkat derajat beliau dengan iman yang ada pada beliau. Sebaliknya Allah merendahkan derajat Abu Lahab karena kufur kepada Allah dan kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah keturunan Quraisy yang terhormat, yang mulia. Namun ketika dia kufur pada Allah, dia tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, maka Allah turunkan satu surat dibaca sampai hari kiamat. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Maka kita harus optimis. Seorang mukmin, seorang muslim, siapapun dia, derajatnya di tengah masyarakat seperti apapun, rendah atau tinggi, harus tetap mempunyai harapan pada Allah Ta'ala. Allah yang mengangkat derajat manusia. Allah yang mengangkat derajat seorang hamba dengan iman dan takwanya. Maka kalimat takwa atau hikmah dari ibadah puasa adalah untuk seorang hamba menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka seorang mukmin jangan minder, ya, jangan membungkuk-bungkuk. Di orang yang dianggap Masya Allah biasa-biasa saja. Yang penting kita saling hormat menghormati. Karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang lebih mulia. Ya, jadi seorang muslim tidak boleh pesimis, harus optimis. Jika dia beriman dan dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia kita anggap dia tinggi di sisi Allah Ta'ala, tapi bisa jadi dia rendah di hadapan Allah. Sebaliknya banyak manusia yang kita anggap orang ini rendah, orang ini kita tidak anggap, tapi dia di sisi Allah adalah orang yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua itu kembali pada iman dan takwa pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, hikmah dari ibadah puasa adalah litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan agar kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan pada kalian dan agar kalian bersyukur pada Allah Ta'ala. Maka hikmah dari ibadah puasa adalah untuk mensyukuri nikmat Allah, nikmat terbesar yang Allah berikan pada
orang-orang beriman, yaitu nikmat diturunkannya Al-Quranul Karim, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, diberikan pada beliau kitab yang terbaik, diberikan pada beliau syariat yang termulia. Ya, maka ini satu nikmat yang luar biasa untuk disyukuri. Disyukuri dengan ucapan, disyukuri dengan hati, dan disyukuri dengan seluruh anggota badan kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, marilah kita mengejar kesempatan-kesempatan yang baik ini untuk kita meningkatkan amal-amal ibadah kita. Dan lebih dari itu adalah bagaimana seorang itu berupaya dan berharap semoga Allah menerima amalnya. Seorang beramal kalau tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, nonsen, tidak ada gunanya. Ya, akan menangis. Tidak ada penyesalan yang seorang hamba di hari kiamat kala melebihi ketika dia melihat amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya kesempatan kembali ke dunia. Maka masalah ini jangan main-main. Amal-amal ibadah kita harus betul-betul ikhlas pada Allah taala. Harus mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Allah menciptakan manusia untuk beribadah pada Allah. Dan Allah ketika memerintahkan manusia beribadah pada Allah, ibadah yang dikehendaki oleh Allah adalah ibadah yang diridhoi oleh Allah. Pertama adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibadah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka dari itu Islam melarang kita melakukan hal-hal yang baru dalam agama ini. Karena bukan dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu beliau mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa uraddun. Barang siapa mengerjakan satu amal bukan perintah kami, amalnya tertolak. Amalnya tertolak. Walaupun orang itu yakin amalnya diterima. Tapi Nabi SAW mengatakan ditolak. Dan kita lebih percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah pentingnya kita ini belajar, menuntut ilmu, ibadah-ibadah akan kita lakukan harus kita pelajari. Bagaimana menurut aturan Quran dan Sunnah dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita berjalan di atas basirah, di atas lampu yang terang benderang. Kita tidak ragu dengan amal ibadah yang kita lakukan. Kemudian juga ibadah atau madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia, yaitu menghormati sama kaum muslimin, merasa keinginan untuk membantu orang-orang fuqara dan masakin, bagaimana mereka merasakan lapar, supaya kita juga bisa berbagi kepada mereka. Ini hikmah-hikmah lain dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena Islam adalah agama akhlak. Seorang punya ilmu tidak berakhlak, tidak usah didengar. Siapapun orangnya, punya ilmu tinggi tapi akhlaknya bejat, jangan didengar. Tidak ada gunanya. Kebejatan seseorang dilihat dari dua. Pertama, kepada orang tuanya dan kepada gurunya. Kalau kepada orang tuanya, gurunya dihormat, orang ini baik. Tapi kalau kepada guru dan orang tuanya dia tidak hormat, berarti bejat orang ini. Walaupun orang yang Masya Allah pandai berceramah, pandai berdakwah, ya, maka nonsen. Ya. Inti agama ini ad-dinu kulluhu khuluq. Kata para ulama, ad-dinu kulluhu khuluq. Agama ini semuanya akhlak. Akhlak pada Allah, akhlak pada Rasulnya, akhlak pada orang tua, akhlak pada tetangga, akhlak kepada anak, akhlak pada istri, akhlak pada suami, dan seterusnya. Maka Islam adalah akhlak. Mengukur seseorang untuk bisa diterima atau tidak, lihat moralnya, lihat akhlaknya. Kalau bejat, jangan diterima. Kalau akhlaknya mulia, ambillah ilmu darinya. Ini salah satu standar untuk melihat dan menilai seseorang. Maka kita sangat sayangkan kalau ada orang-orang punya ilmu tapi tidak punya akhlak. Ya, maka dari itu mari kita meningkatkan dan memperbaiki akhlak bersamaan dengan keberadaan kita di bulan yang mulia ini, supaya semoga Allah memperbaiki semuanya. Lahir kita diperbaiki, batin kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada niat-niat kita. Mau memperbaiki atau tidak? Kalau mau memperbaiki, Allah membukakan jalan bagi orang-orang yang ingin berbuat baik kembali pada Allah taala. Tapi kalau tidak, juga Allah mampu untuk menutup pintu bagi seorang yang memang Allah mengetahui hatinya tidak menginginkan kebaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Maaf atas perpanjangan waktu dalam ceramah ini. Semoga bermanfaat dan kita berdoa pada Allah Ta'ala. Semoga Allah menerima semua amal-amal ibadah kita dan memberikan pada kita kekuatan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah di bulan yang mulia ini dan di bulan-bulan yang lainnya selama hidup kita di dunia ini.
Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.